Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan terima kasih kepada kalian semua yang telah melihat video ini, yang artinya kalian telah mengikuti pembelajaran daring matematika pada pagi hari ini tanggal 19 Februari tahun 2024. Seperti yang telah saya janjikan pada minggu sebelumnya, bahwa pada minggu ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang minggu lalu telah kalian dapatkan adalah ukuran pemusatan data tentang data tunggal. Untuk yang minggu ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, seperti yang kita tahu pada minggu lalu, bahwa ukuran pemusatan data itu ada 3, ada min, ada median, ada modus. Untuk data berkelompok, yang min rumusnya hampir sama dengan data tunggal, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma F, di mana X bar adalah rata-rata, Fi adalah frekuensi kelas ke I, kemudian Xi adalah data ke I, dan sigma F adalah jumlah frekuensi. Apa I? I itu nanti berjalan sesuai dengan kelas yang akan kalian hitung. Langsung saja kita ke contohnya. Oke. Ada data ini diketahui adalah data kelompok penjualan sebuah toko A, di mana ini penjualan sepatu sebuah toko A, di mana ukuran yang terjual untuk ukuran 37 sampai 392 dan seterusnya. Nah, 37 sampai 39 ini dikatakan sebagai kelas pertama karena dia ada di kolom pertama. 40 sampai 42 dikatakan kelas kedua, 43 sampai 45 dikatakan kelas ketiga, dan 46 sampai 48 dikatakan kelas keempat. Panjang kelas itu dihitung dari, ini ada 37, 39, artinya 37, 38, 39, berarti panjang kelasnya adalah 3. Kenapa dia dikatakan data berkelompok? Dia dikatakan data berkelompok karena punya interval, itu tadi 37 sampai 39, 40 sampai 42, seperti itu. Kalau data tunggal seperti yang kita pelajari minggu lalu, dia pasti ukurannya 37 ya 37, 40 ya 40. Tapi karena kita ngomongkan data kelompok, maka dia berupa interval. Oke, lanjut. Kita tadi punya rumus bahwa rumusnya rata-rata adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma F. Nah, kalau di data tunggal yang dikalikan ukurannya langsung dikalikan dengan frekuensinya, ini Fi dikali Xi. Xi itu apa? Xi itu adalah nilai tengah. Xi itu adalah nilai tengah. Nilai tengah dari siapa? Nilai tengah dari setiap interval di kelas, di masing-masing kelas. Kita tadi punya 37, 38, 39. Maka tengah-tengahnya ada di 38, maka Xi-nya 38. Begitu juga antara 40 sampai 42 adalah 41. 43 sampai 45 ada 44, dan 46 sampai 48 adalah 47. Sigma F itu apa? Sigma F itu adalah jumlah dari seluruh frekuensinya ini. 2 tambah 11 tambah 16 tambah 1, yaitu 30. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Sigma Fi dikali Xi. Fi-nya tadi 2. F itu berarti misal saya pilih kelas pertama, maka F kelas pertama dikalikan dengan X kelas pertama. 2 dikali 38 ditambah 11 kali 41 ditambah 16 kali 44 ditambah 1 dikali 47 dibagi dengan sigma F-nya 30. 2 kali 38 76, 11 kali 41 400, 41 kali 11 451 ya, 451. Kemudian 16 dikali 44 704 ditambah dengan 47 dibagi 30. Oke, lanjut. Setelah itu, setelah kita tahu 76 tambah 451 tambah 704 tambah 47, kita jumlahnya adalah 1278. Mungkin nanti bisa dicek benar apa salah. Dibagi dengan 30 sama dengan 42,6. Ini adalah nilai rata-rata dari data kelompok yang seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median. Seperti yang kita pelajari pada minggu lalu, bahwa median adalah nilai tengah suatu data.
Untuk data berkelompok rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah setengah N min FK per F dikali P, di mana TB adalah tepi bawah, setengah N adalah setengah kali banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh dari median. Kita pakai data penjualan sepatu sebuah toko A tadi. Nah, yang pertama kali kita hitung ketika mencari median adalah setengah N. Setengah N sama dengan setengah kali sigma F-nya tadi 30, setengah kali 30 yaitu 15. Kenapa kita mencari setengah N? Karena median adalah pertengahan, nilai tengah data gitu ya. Nah, kita tentukan 15 itu ada di mana. Kalau di rata-rata tadi kita butuh XI, kalau di median kita butuh yang namanya FK. FK itu frekuensi kumulatif. Namanya kumulatif berarti dijumlah. Ini data pertama, di kelas pertama 2, di kelas kedua 2 tambah 11, 13, di kelas ketiga 13 tambah 16, 29, dan di kelas keempat adalah 30. Frekuensi kumulatif kelas yang terakhir harus sama dengan sigma F-nya. Apabila ada perbedaan, maka perlu di cross check ulang yang salah di sigma F-nya ataukah yang salah di penghitungan FK-nya. Ketika kita sudah tahu bahwa FK-nya seperti ini, setengah N-nya 15, kita cari 15 itu ada di mana. Caranya baca, di kelas pertama FK-nya 2, maka data pertama dan data kedua ada di kelas pertama. Selanjutnya data ketiga sampai data ke-13 ada di kelas kedua. Data ke-14 sampai data ke-29 ada di kelas ketiga. Dan data ke-30 ada di kelas keempat. Karena kita tadi punya setengah N 15 ada di mana? Ada di kelas ketiga. Karena mulai data ke-14 sampai data ke-29 ada di kelas ketiga. Kita kasih tanda bahwa ini adalah kelas median. Kelas median. Setelah kita tahu bahwa kelas mediannya ada di situ, kita hitung yang lain yaitu TB. TB adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Di mana batas bawah? Kalau kita punya 37, ini namanya batas bawah. Kita punya kelas 37 sampai 39. 37 adalah batas bawah dan 39 adalah batas atas. Maka untuk yang kelas median karena kelas median batas bawahnya adalah 43, maka tepi bawahnya adalah 43 dikurangi 0,5 yaitu 42,5. Kemudian kita nyari FK-nya. FK adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Kita tadi punya kelas mediannya ini, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 13. Kemudian F adalah frekuensi kelas median, bukan frekuensi kumulatif tapi frekuensi kelas median yaitu 16. Setelah itu kita perlu P itu adalah panjang kelas seperti yang pernah saya singgung di awal tadi bahwa kita punya 37 sampai 39 panjang kelasnya adalah 37, 38, 39 panjang kelasnya 3. Maka setiap kelas ini panjang kelasnya sama yaitu 3. Baru kita masuk rumusnya median. Median sama dengan tulis ulang rumusnya TB ditambah setengah N min FK per F dikali P. Tepi bawahnya tadi 42,5 ditambah setengah N-nya 15, FK-nya 13 per F-nya 16 dikali P-nya 3. 42,5, 15 kurangi 13, 2 per 16 dikali 3. 42,5 ditambah 2 kali 3, 6 per 16. 42,5 disederhanakan sama-sama dibagi 2, 3 per 8 ya. Sehingga 42,5 3 dibagi 8 itu 0,375. Berarti jawabannya 42,875. Ini adalah nilai median data tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari ukuran pemusatan data yang ketiga yaitu modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Untuk rumus modus di data berkelompok adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. TB tadi sama seperti median cara menghitungnya. Kemudian D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, itu D1. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya, dan P adalah panjang kelas. Kita langsung ke contoh. Saya gunakan data yang awal tadi yaitu penjualan sepatu sebuah toko A. Kita punya ukuran frekuensi tadi ya.
Kalau di rata-rata kita butuh XI, kalau di FK kita kalau di median kita butuh FK, maka sekarang kita mau nyari modus. Modus itu kita tentukan dulu di mana kelas modusnya. Kalau tadi di median kita perlu setengah N-nya, kalau di modus tinggal dilihat saja mana frekuensi yang terbanyak. Ternyata frekuensi terbanyaknya ada di kelas yang ketiga, sama dengan kelasnya median. Nah, kita kasih kotak lagi, usahakan pakai pulpen yang warnanya berbeda ketika kalian menggunakan tabel yang sama. Ini adalah kelas modus. Nah, sudah. Setelah itu modus itu butuh TB-nya tadi, karena kelas modusnya di sini, maka TB-nya 43 batas bawah dikurangi 0,5, 42,5. Kemudian kita butuh D1. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Ini D1. 16 dikurangi 11 yaitu 5. Kemudian D2. D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Jadi 16 dikurangi 1 yaitu 15. Kemudian kita butuh P panjang kelas sama dengan tadi, maka panjang kelasnya yaitu 3. Tulis rumusnya, modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, seperti ini. TB-nya 42,5 ditambah D1-nya 5, D1-nya 5, D2-nya 15 dikali P-nya 3. Sama seperti median, dikalikan dulu baru dijumlah dengan 42,5. 5 kali 3 15, 5 tambah 15 20. 42,5 ditambah, ini disederhanakan sama-sama dibagi 5, 3 per 4. Jadi 42,5 ditambah 0,75, 43,25.